Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut melibatkan seorang perempuan yang berstatus sebagai orang tua tunggal. Ia telah dikaruniai 2 orang buah hati yang sangat lucu serta menggemaskan. Hingga datanglah seorang pria yang mengaku ingin menjadi pendampingnya. Ia menawarkan diri untuk menikahinya dengan mahar senilai 1,5 juta rupiah. Nominal itu tentu membuat si perempuan merasa bingung. Ia pun menolaknya dengan tegas tanpa memberinya kesempatan sama sekali. Dari sanalah tercipta sebuah perdebatan yang cukup sengit, dan langkah yang dipilih oleh si pria kemudian mengejutkan banyak pihak. Ia mengaku bahwa dirinya merasa tersinggung dan sakit hati, hingga segala rasa kecewa itu tercurahkan dengan satu tindakan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sosok si perempuan yang ada di dalam kisah ini saya samarkan namanya menjadi Rosmawati. Ia telah berusia sekitar 34 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci di ujung timur Provinsi Jambi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Rosmawati ternyata berstatus sebagai seorang bidan. Ia telah mendedikasikan dirinya menjadi tenaga medis sejak usianya masih belasan tahun. Dalam perjalanan itu, ia pun sempat ditugaskan di beberapa tempat termasuk di daerah pelosok, sebelum akhirnya menetap di puskesmas yang terletak di pusat kota. Selama 2 tahun terakhir, Rosmawati kemudian sudah resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pencapaian yang tentu didapatkan dari hasil kerja keras serta pengorbanan, sebuah gelar yang membawa kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera. Namun segala yang didapatnya itu ternyata tidak sejalan dengan kehidupan pribadinya. Sebuah hal yang tentu menjadi ironi, sebab dirinya harus gagal dalam berumah tangga setelah pernah menikah 2 kali. Rentetan itu terjadi akibat kurangnya komunikasi, terlebih salah satu pihak memutuskan untuk pergi bersama wanita lain. Sejak saat itu, Rosmawati kemudian memfokuskan dirinya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ia bahkan memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempatnya bekerja dan merelakan kedua buah hatinya diasuh oleh orang tuanya di kampung halaman. Dalam kesehariannya, Rosmawati lebih banyak menghabiskan waktunya di puskesmas. Ia bahkan sering melemburkan dirinya sendiri hingga menjadi panutan bagi rekan kerja yang lain. Selain itu, karakteristik dari Rosmawati juga dikenal sangat ramah dan suka berinteraksi dengan siapa saja. Ia orangnya mudah bergaul, sehingga banyak orang yang senang berada di dekatnya. Salah satunya itu adalah seorang petugas keamanan yang ada di sana. Pria tersebut kerap disapa oleh Rosmawati dalam berbagai kesempatan, dan keadaan tersebut membuatnya merasa cukup terkesima serta tertarik dengan kepribadiannya. Pria yang bernama Darmawan itu ternyata berasal dari Pulau Madura. Ia telah merantau di kota Jambi selama hampir 7 tahun terakhir. Kebetulan ia juga berstatus duda yang belum punya keturunan dan sedang mencari pendamping demi meneruskan hidupnya di masa depan. Interaksi awal yang terjalin antara Rosmawati dan Darmawan sebenarnya sebatas sapaan ringan. Mereka kerap bertemu di lobi puskesmas dalam kondisi yang sama-sama sedang bekerja. Namun sosok dari Rosmawati memang sering memancarkan aura positif. Ia pun kerap tersenyum hangat hingga sering disalahartikan. Keramah tamahan itu kemudian membuat Darmawan larut ke dalam perasaannya sendiri. Ia seolah beranggapan bahwa Rosmawati sedang tebar pesona, dan segala bentuk basa-basinya adalah isyarat untuk mereka saling mengenal lebih jauh. Di titik tersebut, Darmawan kemudian semakin sering menunggunya di pintu utama puskesmas. Ia akan bersiap ketika Rosmawati baru datang di pagi hari, dan setelah berpapasan akan mengajaknya bercanda tawa ringan. Respon yang ditunjukkan oleh Rosmawati juga selalu hangat. Ia selalu membalas setiap jokes yang dikeluarkan oleh Darmawan, sebuah hal yang tentu membuat pria Madura itu semakin yakin tentang ketertarikan Rosmawati kepadanya. Hingga pada akhirnya sebuah kesempatan terbuka itu pun datang dengan sendirinya. Tatkala sosok dari Rosmawati tiba-tiba saja mendatanginya di siang hari, ia pun berkeluh kesah mengenai rumahnya yang kerap kebanjiran akibat kebocoran. Rosmawati kemudian meminta tolong pada Darmawan, berharap bahwa dirinya memiliki teman yang bisa memperbaiki rumahnya.
Mendengar hal tersebut, Darmawan tanpa ragu kemudian mengusulkan bahwa dirinya saja yang nanti akan ke rumahnya. Pria itu dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ia dapat diandalkan, pekerjaan seperti itu menurutnya sesuatu yang ringan dan hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikannya. Dalam penuturan yang disampaikan Darmawan, 2 hari kemudian ia mendatangi rumah Rosmawati yang berada di sebuah kompleks perumahan. Kediaman tersebut terletak di ujung pojok kanan, berdiri cukup jauh dari rumah-rumah lainnya. Setelah disambut dengan cukup hangat, Darmawan kemudian dipersilahkan untuk duduk di sofa. Rosmawati juga menawarkan minuman beserta makanan ringan yang ada di atas meja. Mereka kemudian sempat berbincang sebentar sebelum akhirnya langsung menuju ke bagian rumah yang sedang mengalami masalah tersebut. Setelahnya ia pun mencoba menaiki plafon, meminta Rosmawati mengeluarkan beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan dengan sangat cekatan ia kemudian bertugas sebagai kuli dengan teliti memperbaiki permasalahan yang ada. Hingga tak butuh waktu lama, Darmawan kemudian berhasil menyelesaikan itu dengan cepat. Ternyata bagian plafon dari rumah Rosmawati ada yang berlubang, ia pun memasang karpet panjang di tas genteng untuk menahan air hujan. Sosok dari Rosmawati yang melihat hasilnya pun tampak sangat puas. Ia langsung memberikan amplop yang berisi uang sesuai nominal yang sempat disepakati. Namun Darmawan justru menolak, ia berucap bahwa dirinya berniat membantu tanpa memikirkan imbalan apapun. Ia mencoba bersikap tenang dan berharap atas hal itu membuat Rosmawati menjadi terkesan. Meski terjadi tarik ulur soal pembayaran di antara keduanya, Rosmawati akhirnya mengalah untuk tidak memberikan uang jasa tersebut. Sebagai gantinya, ia pun meminta agar Darmawan makan terlebih dahulu sebelum pulang. Pada momen tersebut terciptalah kedekatan yang sudah lama diharapkan oleh Darmawan. Pria itu pun baru mengetahui bahwa Rosmawati tinggal sendirian, status jandanya ternyata telah berlangsung selama hampir 6 tahun lamanya. Singkat cerita, keesokan harinya pertemuan di antara keduanya di puskesmas bukan lagi sekedar basa-basi. Meski intensitasnya tetap singkat, namun ada keterikatan untuk saling mengobrol ataupun menanyakan kabar satu sama lain. Terlebih ketika Darmawan sudah memiliki nomor ponsel perempuan itu, ia kerap membalas postingannya di WhatsApp ketika sedang mengeluh kelelahan. Pria itu mencoba memberinya perhatian serta penguatan diri. Segala yang dilakukan oleh Darmawan akhirnya membuahkan hasil. Sewaktu itu Rosmawati meminta untuk diantarkan jalan-jalan sore di pusat jajanan kaki lima. Kebetulan mereka berada satu shift dan di sore itu akhirnya pergi bersama untuk pertama kalinya. Mereka kemudian membeli beberapa makanan ringan maupun berat, memakannya berdua di taman sambil menikmati senja yang mulai terbenam. Tingkah laku keduanya sudah menyerupai orang yang sedang berpacaran dan momen-momen itu tidak dilewatkan oleh Darmawan untuk mengenalnya lebih mendalam. Dari sinilah kedekatan yang cukup intens mulai terjalin. Rosmawati yang sebelumnya hanya membalas pesan Darmawan seadanya, perlahan mulai membuka diri. Ia pun kerap menceritakan berbagai kisah tentang perjalanan hidupnya, seolah berusaha menghapus ketimpangan sosial yang selama ini membentang di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, hubungan itu tampak semakin manis dan berkelanjutan. Darmawan mulai mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk menyenangkan hati perempuan tersebut. Ia mengajaknya menonton di bioskop hingga pergi makan malam di salah satu restoran yang cukup terkemuka. Segalanya seakan diusahakan dengan penuh kesungguhan. Darmawan juga tidak segan memberikan berbagai hadiah dan kado untuk Rosmawati. Ia bahkan berinisiatif membeli sepeda listrik untuk kedua buah hatinya di kampung halaman. Sebuah hal yang tentu menguras sebagian besar gaji yang diperolehnya setiap bulan. Tepat setelah mereka saling mengenal hampir 6 bulan lamanya, Darmawan akhirnya memberanikan diri untuk berterus terang mengenai perasaannya. Ia mengaku memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap Rosmawati dan berharap hubungan keduanya dapat berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Namun respons yang ditunjukkan Rosmawati seolah memperlihatkan sisi yang berbeda. Beberapa ucapannya terdengar cukup emosional, bahkan terkesan sedikit merendahkan. Di tengah pembicaraan tersebut, Rosmawati kemudian menanyakan jumlah tabungan yang dimiliki oleh Darmawan. Mendengar pertanyaan itu, Darmawan sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan jujur bahwa ia baru memiliki tabungan sebesar 1,5 juta rupiah.
Meski demikian, ia meyakinkan Rosmawati bahwa dirinya akan bekerja lebih keras lagi hingga suatu hari nanti mampu memberikan mahar yang sepadan seperti yang diharapkan. Sayangnya suasana pembicaraan saat itu terasa jauh berbeda dari yang dibayangkan Darmawan. Dengan nada yang cukup tegas, Rosmawati mulai menyinggung pekerjaan satpam yang sedang dilakoninya. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya harus bersikap realistis terhadap kondisi yang ada. Rosmawati juga tidak menampik bahwa dirinya memang sedang mencari pendamping. Namun di sisi lain, ia menginginkan pasangan yang dinilai mampu memberikan rasa aman dan kestabilan finansial untuk masa depan. Kriteria tersebut belum terlihat pada diri Darmawan, seorang pria yang memiliki penghasilan UMR dan tak mampu mendapat peluang di tempat kerja lain. Mendengar penjelasan tersebut, Darmawan tampak cukup tercengang dan kecewa. Perbedaan pandangan yang muncul di antara keduanya kemudian berkembang menjadi sebuah perdebatan, terutama ketika pembicaraan mulai banyak menyinggung persoalan materi dan kondisi ekonomi. Mereka akhirnya menyudahi pertemuan tersebut tanpa mencapai kesepahaman. Sekitar 1 minggu berikutnya, hubungan di antara mereka berdua kemudian kembali asing. Tidak ada sapaan ataupun pembicaraan di lobi puskesmas. Rosmawati bersikap dingin, bahkan tak pernah lagi menatap ke arahnya. Momen itu kemudian membuat Darmawan merasa kecewa. Kekecewaan tersebut bahkan bertambah ketika ia melihat perempuan tersebut dijemput oleh pria lain. Rosmawati menaiki mobil sedan yang cukup mewah. Ia pergi dengan begitu saja tepat di depan matanya. Peristiwa serupa bahkan terjadi beberapa kali. Situasi yang tentu semakin menambah sisi emosional di hati Darmawan. Kedekatan yang selama ini terjalin seakan tidak memiliki arti. Berbagai pengorbanan yang telah ia lakukan, termasuk waktu, perhatian, dan biaya yang telah dikeluarkan terasa sia-sia. Di titik tersebut, Darmawan memendam luka batin yang begitu dalam. Ia kerap menghabiskan waktu seorang diri di balkon rumahnya, larut dalam lamunan, dan memikirkan kisah cintanya yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk meminta penjelasan. Darmawan tidak ingin semuanya berakhir begitu saja, ia pun menghubungi Rosmawati dan memintanya untuk bertemu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada hari Minggu sekitar pukul 6 sore, Darmawan kembali mendatangi rumah Rosmawati dengan penuh keyakinan. Meski pada awalnya disambut dengan sikap yang cukup dingin, keduanya kemudian duduk berdampingan di ruang tamu untuk berbincang. Tanpa menunggu lama, Darmawan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia meminta Rosmawati untuk mempertimbangkan kembali penolakan yang pernah disampaikan sebelumnya. Namun sayangnya, jawaban Rosmawati ternyata tidak berubah. Di momen itu, gejolak emosi yang selama ini dipendam seakan tak lagi terbendung. Ia kemudian menyinggung motor listrik yang pernah diberikan, sebuah hadiah yang diperoleh dari hasil menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan. Perdebatan di antara keduanya pun tidak dapat terhindarkan, hingga pada akhirnya Darmawan memilih melakukan sebuah pencekaman dengan sangat kuatnya. Segala bentuk kecewa nampaknya segera ingin dituntaskan, ia tak memikirkan konsekuensi yang akan timbul dari aksinya tersebut. Setelahnya ia pun duduk sebentar sebelum akhirnya mengambil kue apem hitam yang tergeletak di sana. Makanan itu sudah lama ingin dimakannya dan tanpa ragu dinikmati tanpa peduli dengan kondisi yang telah terjadi. Sekitar 15 menit kemudian Rosmawati terlihat terduduk diam di kursi sofa. Tak lama berselang, Darmawan memilih meninggalkan rumah tersebut dan menjalani aktivitas seperti biasa tanpa menunjukkan sesuatu yang dapat mengundang perhatian warga sekitar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, peristiwa itu akhirnya terbongkar setelah salah satu teman Rosmawati melapor ke kantor berwenang. Para petugas dengan sigap segera datang ke lokasi dan setelah mencari bukti ataupun mengamankan tempat perkara, mereka kemudian membawanya ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pendalaman. Tak butuh waktu lama, Darmawan berhasil diamankan setelah rekaman kamera yang ada di lokasi menunjukkan keberadaannya saat peristiwa tersebut terjadi. Saat diamankan, pria itu tidak melakukan perlawanan dan mengakui seluruh perbuatannya. Dalam kelanjutan peristiwa ini, Darmawan harus melalui proses hukum yang tidak singkat. Hingga pada akhirnya, ia menerima putusan yang mengharuskannya menjalani masa pembinaan selama 15 tahun. Semoga dari kisah ini kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga.
Perasaan yang tidak dikelola dengan baik terkadang dapat membuat seseorang kehilangan kejernihan dalam berpikir, sehingga mengambil keputusan yang keliru dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua harapan akan berakhir sesuai dengan keinginan kita. Dalam urusan perasaan, penerimaan dan kedewasaan adalah sikap yang perlu dikedepankan ketika kenyataan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jika salah satu memilih arah yang berbeda, maka keputusan tersebut patut dihormati dengan lapang dada. Jangan sampai kekecewaan berubah menjadi emosi yang tidak terkendali, karena setiap tindakan yang didasari amarah sesaat seringkali meninggalkan penyesalan yang berlangsung jauh lebih lama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.